Aturan waris ini haram dilakukan tapi malah dipakai di Indonesia. Aturan yang saya maksud adalah pembahasan ahli waris pengganti yang ada di pasal 185 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Yang isinya, ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Contohnya, misalnya tahun 2026, seorang laki-laki bernama Dadang meninggal dan dia punya satu istri bernama Jennifer dan dua anak laki-laki yaitu Diding dan Dudung. Tapi Dudung ini ternyata sudah meninggal tahun 2020 dan meninggalkan anak bernama Sugiono. Nah, dalam syariat Islam, seharusnya si Sugiono ini tidak mendapatkan warisan dari kakeknya Dadang karena dia terhalangi oleh Diding pamannya. Sebagaimana yang ada di dalam tabel ini, cucu bagiannya terhalang oleh anak laki-laki. Yang ingin tabel ini, ketik tabel di komentar. Jadi, pembagian warisnya, kalau harta Dadang 8 miliar, Jennifer dapat 1/8 atau 1 miliar, dan Diding dapat sisanya 7 miliar. Sedangkan Dudung tidak dapat karena meninggal duluan, dan Sugiono tidak dapat karena terhalang pamannya. Nah, aturan ini merupakan ijma atau kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman para salaf. Sehingga kalian tidak akan menemukan dalam kitab fikih manapun pendapat yang tidak sama dengan aturan ini. Nah, tapi menurut pasal ahli waris pengganti versi KHI ini, si cucu ini bisa mendapatkan bagian yang sama dengan pamannya dengan cara dia naik menggantikan ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi, pembagiannya Jennifer dapat 1/8 atau 1 miliar dan sisanya 7 miliar diberikan kepada Diding dan Sugiono secara rata. Total masing-masing mendapatkan 3,5 miliar. Terdengar lebih humanis daripada aturan waris, bukan? Bukan. Tapi sayangnya ini melanggar ijma. Yang ijma ini jika dilanggar dengan sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Ini dalilnya. Terus, adakah solusi untuk memberikan bagian kepada si cucu ini dengan tanpa melanggar ijma? Karena dia kasihan. Jawabannya ada, yaitu menggunakan skema wasiat wajibah. Bedanya apa? Bedanya, kalau ahli waris pengganti versi KHI, dia mengubah aturan waris. Tapi, kalau pakai wasiat wajibah, tidak ada bagian waris yang dirubah. Hanya saja, sebelum wasiat itu dibagikan, negara dengan segala kewenangannya memaksa harta tersebut sebagiannya diberikan terlebih dahulu kepada cucu yang tidak kebagian. Maksimal sepertiga harta, sesuai dengan aturan wasiat. Jadi, harta yang 8 miliar tadi diberikan dulu 2,6 miliar ke Sugiono, lalu sisanya 5,4 miliar dibagi sesuai aturan waris. Jennifer dapat 1/8 atau 675 juta, dan sisanya 4,725 miliar diberikan kepada Diding anaknya yang masih hidup. Dengan ini, si cucu tetap dapat bagian dan tidak ada ijma atau aturan waris yang dilanggar. Gampang kan? Sayangnya, KHI hanya memberlakukan wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat saja. Sementara, untuk cucu yang terhalang seperti kasus ini, malah pakai aturan yang melanggar ijma. Ya, mudah-mudahan saja ada revisi. Udah dari tahun 91, masa nggak ada perubahan?